Lillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan nawaqid yang kelima, yaitu man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an. Orang yang membenci sedikit saja dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia amalkan yang dibawa oleh Rasul tadi, kalau dia benci, maka orang tersebut dinyatakan kufur dengan kesepakatan para ulama. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Kelengkapan ayatnya yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, walladzina kafaru fata'sal lahum wa dhalla a'malahum. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang ta'sal lahum, kebinasaan bagi mereka, wa dhalla a'malahum, dan mereka adalah orang-orang yang menyesatkan amalan mereka sendiri. Dzalika bi annahum, apa yang menyebabkan kebinasaan bagi orang-orang kafir dan yang menyebabkan kesesatan bagi mereka adalah bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, yaitu dengan sebab mereka membenci, tidak menyukai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak menyukai syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka membenci, tidak menyukai syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ahbata a'malahum, maka Allah azza wajalla hapuskan amalan-amalan mereka. Ketika disebutkan bahwasanya amalan tersebut terhapus, ini menunjukkan perbuatan yang mereka lakukan adalah kekufuran. Kemudian sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, bahwasannya karahiyatu ma anzalallahu min a'zam sifatil kuffar, membenci sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci syariat, membenci apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk sifat orang-orang kufar yang paling besar. Lalu beliau juga menyebutkan rincian ya terkait dengan membenci sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci syariat. Apabila kebencian tersebut musarrahan bihi wa mantuqan bihi wa malfuzan, ya, apabila kebencian tersebut diucapkan, dilafadzkan, maka ini disebut dengan kufur i'tiqadin, kufur keyakinan, kufur i'tiqadi. Contoh misalkan membenci syariat dipotongnya tangan bagi para pencuri, atau membenci syariat jilduz zani, dipukulnya, dicambuknya para pezina yang belum menikah, atau dirajamnya bagi para penikah. Ini semua kufur i'tiqad, membenci kewajiban salat, membenci kewajiban puasa, zakat, bahkan misalkan membenci poligami, syariat poligami dibenci oleh dia, ini juga kekufuran. Namun in kana hadzal bughdu fil qalbi min ghairi tasrihin bihi, kalau kebenciannya cuma sekedar dalam hati, tidak diucapkan, tidak dilafadzkan, tidak diungkapkan dengan lisan, ini kufru nifaqin, disebut dengan kufur nifaq. Jelas? Kenapa? Karena dia telah membenci Islam namun menampakkan keislaman, ya. Kemudian beliau menyebutkan di halaman 83, amma idza karihal fi'lah, adapun kalau seandainya dia tidak menyukai perbuatan tersebut. Apa alasan dia tidak menyukai perbuatan? Li'anna nafsahu la tatahammaluhu, dikarenakan dirinya tidak bisa ngembannya. Au fi'la syakhsin muayyan li'annahu yukhalif syahwatahu, atau dia tidak menyukai perbuatan seseorang dikarenakan menyelisih syahwatnya dia. Fa hadza laisa kufran, ini tidak dikatakan kekufuran. Contoh, antum tidak menyukai
puasa. Bukan karena benci terhadap syariat puasa, tapi karena antum tidak kuat berpuasa. Difahami? Jelas? Antum tidak suka jihad, bukan karena benci terhadap jihad, tapi karena berat kondisinya jihad tersebut. Nah, ini tidak dikatakan kekufuran. Kama lau karihal insanu qat'a yadis sarik la min jihatil qata' walakin min jihati annahu la yatahammal ayyara hadzal qata'. Sebagaimana kalau seandainya ada seorang insan kariha, tidak menyukai qat'a yadis sarik, dipotongnya tangan pencuri, la min jihatil qat', bukan dikarenakan sisi pemotongan yang tidak disukai sama dia, walakin akan tetapi min jihati, dari sisi annahu la yatahammal ayyara hadzal qata', bahwasanya dia tidak menyukai, tidak mampu untuk melihat proses pemotongan ini tadi. Fahuwa mutmainnul qalbi bi hukmillahi muhibbun li hukmillah. Dia sebenarnya orang yang tenang hatinya menerima hukum Allah, mencintai hukum Allah. Lakinnahu la yatahammalu ayyara hadzal qata'. Akan tetapi dia tidak mampu, tidak sanggup untuk mengemban melihat proses pemotongan ini tadi. Taqulu lahu masalan, sehingga engkau katakan kepada dia, ta'al. Kata beliau, taqulu lahu, engkau katakan kepada dia, ta'al al-yaum satuqta yadus sarik. Fayaqulu la akrahu hadha, yani akrahu an arahu la atahammaluhu. Ketika engkau katakan kepada dia, ayo ke sini, hari ini akan ada proses pemotongan tangan pencuri. Fayaqul, lalu dia mengatakan, la, tidak, akrahu hadha, aku tidak suka ini. Yakni akrahu an arahu la atahammaluhu, yakni aku tidak suka melihatnya, aku tidak mampu mengembannya, maksudnya tidak mampu untuk melihatnya. Au masalan antakra al-mar'atu ayatazawwaj 'alaiha zawjuha, atau seorang wanita tidak menyukai suaminya menikah lagi. Ya, kebanyakan wanita seperti itu kan, tidak suka dipoligami dia, tidak suka dimadu. Min jihatin annaha tuhibbu zawjaha, karena dia senang, cinta terhadap suaminya. Wala turid ayatazawwaj 'alaiha, sehingga tidak ingin suaminya menikah lagi. La min jihati kurhin wa bughdit ta'addud alladhi syara'ahu Allah, bukan ditinjau dari sisi kebencian terhadap ta'addud, bukan karena tidak suka dengan ta'addud yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bukan. Wa innama min jihati mushtahaha hiya, akan tetapi tidak kesukanya dia tadi ditinjau dari sisi sesuatu yang diingini oleh nafsunya dia, ditinjau dari sisi keinginan dia. Turid ayyakuna zawjuha laha, dia hanya ingin suaminya hanya untuk dia. Fahadza laisa kufron, ini tidak dikatakan kekufuran. Jadi wanita yang tidak suka suaminya dipoligami, dilihat kalau tidak suka terhadap syariat poligami, kufur. Tapi kalau tidak suka dirinya dipoligami karena dia lebih menyukai apa? Lebih menyukai disendirikan, maka ini tidak kufur. Difahami? Amma idza abghadti ta'addud wal iyadzu billah min haitsu huwa fa hadza minal kufri wal iyadzu billah. Adapun kalau engkau seorang wanita tidak menyukai ta'addud dari sisi ta'addudnya tadi, wal iyadzu billah, fa hadza minal kufri, ini termasuk kekufuran. Fayajibu an nufarriq baina kurhin wa bughdhi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk membedakan baina kurhi wa bughdhi ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam,
Wajib kita membedakan antara ketidaksukaan dan kebencian terhadap sesuatu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Min haitsu innahu ja'a bihi Muhammadun SAW. Yang mana ditinjau dari sisi sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Min haitsu dzatihi, ditinjau dari sisi zatnya. Wa min haitsu kaunuhu syar'an, ditinjau dari sisi syar'inya. Wa bainal kurhi li amrin kharijin an hadza, dan ditinjau dari sisi ketidaksukaan karena perkara luar dari ini. Difahami? Jadi perlu dibedakan ketidaksukaan atau kebencian terhadap syariat dengan kebencian terhadap perkara luarnya. Difahami? Jadi ada orang yang benci syariat, ini dinyatakan kufur. Ada orang yang benci bukan kepada syariatnya, tetapi ditinjau dari sisi dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak suka karena tidak mampu melakukannya. Laisa lima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, bukan dikarenakan sesuatu yang dibawa oleh Rasul. Fala yukhlat bainal umur, maka tidak boleh dicampurkan. Li'annahu balagani anna ba'dal azwaj yaqulun li zaujatihim in karihti zawaji bi ukhra fa anti kafirah. Karena telah sampai kepadaku khabar sebagian suami mengancam istrinya dengan mengatakan kepada mereka, kalau engkau tidak menyukai aku nikah lagi, fa anti kafirah, maka engkau kafir. Li'anna man abghadha ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir. Dikarenakan orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul kafir. Wa hadza ghairu sahih. Ini tidak benar. Wa khatarun 'alal qail, dan bahaya juga bagi orang yang mengucapkan ini tadi. Ayunazzil syar'allah ala ghairi tanzilihi, yaitu dia memposisikan syariat tidak pada posisinya. Difahami? Nah, jangan pula antum ngancam-ngancam istri. Anti kafir ini kalau tidak suka dengan poligami. Nah, lihat tuh, kalau dia tidak suka terhadap syariat poligami, kekufuran. Nah, balik-balik lagi, ini kembali kepada apa? Hati. Kalau dia tidak suka karena syariat poligami, maka kekufuran. Tapi kalau dia tidak suka dikarenakan tidak mampu, dia tidak suka diduakan, karena dia cinta suaminya sehingga dia ingin bersama suaminya terus, itu tidak dinyatakan kekufuran. Ya, wanita itu tidak semuanya mau dipoligami, ya, tidak semuanya mau, ya. Jarang ada wanita seperti itu tadi. Itu tabiat, ingin suaminya sendiri bersama dia, cemburu. Ya. Antum jangankan poligami, bini aja belum ada. Ya enggak? Nah, itu pembatal keislaman seseorang yang membenci syariat. Kita langsung masuk ya, pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, as-sadis, yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang istihza, mengejek atau merendahkan, mengolok-olok, bi syai'in, dengan sesuatu dari agama Rasul. Jadi mengolok-olok, merendahkan, mengejek sesuatu dari agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Au sawabillah, atau mengejek pahala. Au iqabihi, atau tentang hukuman Allah Azza wa Jalla, azab. Jadi mengejek syariat, atau mengejek pahala, atau mengolok-olok, merendahkan atau mengolok-olok azab. Contoh misalkan di zaman sekarang, mengolok-olok syariat, sholat misalkan, ya enggak? Mempermainkan sholat dijadikan komedi, boleh apa enggak? Jawabannya enggak boleh. Atau tentang pahala, ya. Contoh misalkan tentang pahala di surga, bahwasanya orang begini dijadikan bahan komedi, olok-olok. Atau hukuman azab,
dijadikan bahan olok-olok. Nanti kalau saya masuk neraka, saya suap saja tuh malaikat. Ya, saya banyak uang, jadikan bahan olok-olokan. Kafaroh. Ini tindakan kekufuran. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah ya Muhammad, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kalian mengolok-olok? Janganlah kalian meminta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Asy-Syarah, al-istihza' was-sukhriyah wat-tahqir li syai'in mimma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ulima thubutuhu mahma kana kufrun mukhrijun minal millah. Mengolok-olok, ya, mengejek, merendahkan, meremehkan sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diketahui tentang kevaliditasannya. Ya. Bagaimanapun kondisinya, itu dinyatakan kekufuran, mengeluarkan dari agama. Faman sakhira minal Qur'an wastahza'a bil Qur'an aw sakhira minad din aw sakhira minan nabiy sallallahu alaihi wasallam walau min sifatin min sifatihi kaman sakhira minal lihya al kathah ma ilmihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kathal lihya walladhi yaqul al-lihya was-sakha wa munafiya lit-tahaddur wa fi'lu ashabil kuhuf idza kana yu'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana kathal lihya fa hadha kufrun akbar yakhruj minal millah atau yukhrij minal millah. Kata beliau, siapa yang mengolok-olok Al-Quran atau merendahkan Al-Quran atau merendahkan agama ini tadi atau mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun satu sifat dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang nafsunya buas, naudzubillah. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada pikiran dia kecuali perempuan saja. Nikah aja kerjaannya. Ya, ada orang-orang yang ngomong seperti ini, ada. Ini namanya mengolok-olok. Orang ketawa gitu loh. Atau mengolok-olok lihya, jenggot yang tebal. Ya. Dalam kondisi dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tebal jenggotnya. Sehingga dia mengatakan jenggot itu wasakho, kotor. Wasakho, sesuatu yang kotor, mengotori. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tebal jenggotnya. Dia mengolok-olok jenggot. Apa kalau sebagian orang mengatakan apa? Tuh jenggot itu, orang-orang yang berjenggot itu bikin goblok, ya. Atau dia mengatakan jenggot itu munafiyah litahaddur, ya, menghilangkan kegantengan gitu loh. Itu merupakan perbuatan orang-orang pedalaman dalam gua gitu loh. Fi'lu ashabil kuhuf, orang-orang yang dalam gua tinggalnya. Idza kana ya'lam, kalau dia tahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kasal lihya, kalau dia tahu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tebal jenggotnya, fa hadza kufrun akbar minal millah. Ini dinyatakan apa? Kufur besar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Kadzalika as-sukhriyah bil jannah aw as-sukhriyah minan nar aw al-istihza' bi daw'in min na'im ahli al-jannah. Demikian juga kalau ngolok-ngolok surga atau ngejek-ngejek neraka atau mengolok-olok salah satu jenis dari jenis-jenis kenikmatan surga, kal istihza' bil huril ain, seperti mengolok-olok, mengejek-ngejek bidadari, au binau'in minal azab ats-tsabit finnar, atau mengolok-olok salah satu jenis dari azab yang ada dalam neraka, wal iyadzu billah fa innahu kufrun. Wal iyadzu billah, ini merupakan kekufuran. Mam, caranya tuh antum lihat kitabnya, Mam.
Ya, antum fokuskan ke kitabnya antum, bukan fokuskan ke anak. Kenapa? Kalau antum lihat ke anak, antum nggak bisa baca kitab. Ya, antum tuh supaya tahu gimana cara bacanya. Pantesan imam duduknya depan aja dia, kerjanya mau ngelamun. Difahami? Fokuskan ke kitabnya antum. Wa hadza fa innahu kufrun wal iyadzu billah fa innahu kufrun wa hadza la yasdur min qalbin mu'azzimin lillah. Ini sesungguhnya kekufuran, ini tidaklah muncul ya, melainkan dari hati, ini tidak akan muncul dari hati orang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa mu'azzimun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan muncul dari hati orang yang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'azzim li dinillahi azza wa jalla, dan tidak akan muncul dari hati orang yang mengagungkan agama Allah Azza wa Jalla. Wa huwa min kufril munafiqin, ini digolongkan termasuk kekufuran kaum munafikin. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, yahdzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Kaum munafikun sangat mengkhawatirkan kalau seandainya diturunkan kepada mereka satu surat yang memberitakan apa yang ada dalam hati mereka. Katakan ya Muhammad kepada mereka, istahzi'u, silakan kalian berolok-olok, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan sesuatu yang kalian khawatirkan. Istahzi'u bi dinillah, bi kitabillah, bi Rasulillah SAW, bi ahli Islam. Silakan kalian mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Al-Quran, mengolok Nabi SAW, mengolok-olok kaum muslimin. Wa huwa alladzi taf'alunahu khafiyah, yaitu perbuatan yang kalian kerjakan secara tersembunyi. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan sesuatu yang kalian khawatirkan tadi. Wa hadza laisa ibahatan, ini bukan pembolehan. Wa innama tahdid, ini cuma sekedar ancaman. Yunabbi'uhumullahu annahu ya'lam ma fi qulubihim, Allah memberitakan bahwasanya Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Wa ya'lam bi ahwalihim idza khalau bi syayatinihim, Allah tahu kondisi-kondisi mereka tatkala mereka bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka. Wastahzi'u bidinillahi wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bil Qur'an wa yuhaddiduhum annahu sayafdahuhum wa yuzhir halahum alladhi yastatiruna bihi. Atau wastahza'u bidinillah wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka istahza'u, mereka mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok Al-Qur'an. Lalu Allah Subhanahu wa taala ancam bahwasanya Allah nanti akan bongkar keburukan mereka dan Allah tampakkan kondisi mereka yang mereka bersembunyi dengannya. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili membawakan ayat, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, ya, niscaya mereka akan mengatakan sesungguhnya kami cuma sekedar nakhudu wa nal'ab, cuma sekedar nakhud, ya, wa nal'ab, cuman bercanda, main-main. Yakni idza tala'ta ala sukhriyatihim wastihzaihim bid-din wa ahlihi min jihadid din fa'tadharu. Maknanya kalau engkau mengetahui olok-olok mereka terhadap agama dan terhadap kaum muslimin dari sisi agama ini tadi. Jadi mengolok-olok itu ada dua macam. Terkadang mengolok agama itu langsung, ini jelas kekufuran. Terkadang mengolok-olok orang tersebut, istahza'u bi ahlid din, mengolok-olok orang yang membawa agama tadi, tapi min jihadid din, dengan tujuan untuk mengolok-olok apa yang dia bawa. Mengolok-olok orang soleh, tapi yang diinginkan ada mengolok-olok amal ibadahnya dia. Nah, ini kekufuran juga. Ketika engkau ya Muhammad mengetahui kalau bahwasanya mereka kaum orang-orang yang ada di zaman tersebut mengolok-olok ahlul Islam, yang diinginkan adalah Islam itu sendiri, fa'tadharu, mereka pun minta udzur, wa qalu nahnu la na'taqid nahnu mu'minun
Kami tidak meyakini seperti itu. Kami beriman. Lakinna nahudu fi hadithin nas naqta'ut tariq wa nal'abu wa natasallah. Akan tetapi kita ngobrol ya sebagaimana obrolan orang-orang senda gurau untuk menempuh perjalanan yang tadi lelah capek sehingga kita perlu hiburan katanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru." Katakan ya Muhammad, apakah terhadap ayat-ayat Allah, terhadap Rasulnya kalian mengolok-olok, terhadap syariat, terhadap nabinya, terhadap kaum mukminin, terhadap para sahabat? La ta'tadziru. Kalian tidak usah minta uzur, tidak usah minta maaf. Fal uzru la yanfa'ukum. Sehingga uzur tersebut tidak akan bermanfaat bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian kufur setelah beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum. Kalau seandainya kami memaafkan sebagian orang, nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kami juga terkadang mengazab suatu kaum dengan sebab apa? Mereka mujrimin. Nah, in na'fu an ta'ifatin minkum bi taubatihim wa islamihim wa khurujin nifaq min qulubihim. Kalau seandainya kami memaafkan sebagian mereka dengan sebab taubatnya, dengan sebab Islamnya, dengan sebab dia telah keluar kemunafikan dari hatinya, nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin. Kami juga mengazab suatu kelompok dengan sebab mereka adalah orang-orang yang mujrimin. Disebutkan ya ikhwan, ada kisah ya. Waqad jaa anna rajulan fi ghazwati Tabuk qala fi majlisin yauman. Bahwasannya pada suatu hari tatkala pada perang Tabuk ada seseorang, dia mengatakan, ma ra'aitu mithla qurra'ina haula la arghab butunan. Dia mengatakan, aku tidak pernah melihat seperti ahli-ahli qiraah kita ini, yaitu Rasul dan para sahabat, la arghab butunan. Aku tidak pernah melihat orang yang paling buncit perutnya. Fahuwa yaskhar minhum min jihati salahihim wa diyanatihim. Ini orang mengejek Rasul dan para sahabat dari sisi kesolehan dan agamanya. La arghab butunan, yakni la aksar aklan wala nahaman fil akl. Maknanya tidak ada yang paling banyak makannya dan paling nafsu ya, makannya paling rakus. Wala akzaba alsinatan wala ajbana indal liqa. Dan tidak ada pula yang paling banyak dustanya, paling penakut ketika berjumpa musuh. Dia mengatakan seperti itu. Kata dia, aku tidak pernah melihat orang yang paling rakus, paling buncit, paling banyak makan, dan paling penakut ketika ketemu musuh, paling banyak bohongnya dibandingkan mereka-mereka ini, orang-orang soleh bersama Rasul, yaitu Rasul dan para sahabat. Faqala rajulun fil majlis kadzabta walakinnaka munafiqun. Tiba-tiba ada seseorang di majelis tersebut yang mendengar langsung mengingkari dengan mengatakan, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka munafiqun, engkau munafik. Lianna as-sahaba ya'lamun anna mithla hadza la yasdur min mu'min. Karena para sahabat tahu ungkapan yang seperti ini tidak akan muncul dari seorang mukmin. Kenapa? Karena seorang mukmin akan mengagungkan Allah, mengagungkan syariat, menghormati kaum mukminin, menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza yuzhirul iman wa ma'a dzalika yaqulu hadzal qaul. Ini orang menampakkan keimanan namun mengucapkan ucapan seperti ini. Anna mithla hadza la yasdur min mu'min. Yang seperti ini tidak mungkin muncul dari seorang mukmin. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nazal Qur'an yakni bil ayat. Katanya dia, aku akan kabarkan kepada Rasulullah SAW sehingga hal tersebut sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan turunlah ayat Al-Qur'an. Ya. Qala Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, fa ana ra'aituhu muta'alliqan bi haqabi naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Abdullah, aku melihat orang tersebut bergantungan dengan tali kekang ontanya Rasulullah SAW, ay bil hizam,
tankubuhu al-hijara wa huwa yaqul ya Rasulullah innama kunna nakhud wa nal'ab. Sampai-sampai batu-batu yang ada tersebut lepas bergantungan. Antum tergambar ya? Misalkan ada Rasul naik onta, dia megang tali kekang ontanya Rasul, kemudian onta sambil jalan sampai batu-batu tadi lepas-lepas di tanah. Difahami? Kayak terseret gitu loh. Ya. Tankubu al-hijara wa huwa yaqul, dia mengatakan ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah ya Muhammad, apakah terhadap Allah, Rasulnya, ayat-ayatnya kalian mau mengolok-olok, bercanda, main-main? Wa hadzal qissah laha alfaz, kisah ini memiliki banyak lafaz. Wa hiya sahihah, kisah ini sahih. Rawaha Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhuma. Kisah ini diriwayatkan Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan yang selainnya. Wa qad dzakaraha muhadditsul Yaman wal muslih fi rubu'iha al-hafidh al-allamah az-zahid al-wari' asy-syekh Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i rahimahullah wa sa'ir ulama'il muslimin fi kitabih as-sahih al-musnad min asbabin nuzul. Ya ikhwan, lihat di sini yang menyatakan Syekh Muqbil sebagai muhadditsul Yaman, al-muslih fi rubu'iha, orang yang melakukan perbaikan di negeri Yaman, ya. Orang yang hafidh, al-allamah, az-zahid, al-wari', zuhud dan wara'. Siapa yang bilang seperti ini? Apakah yang bilang seperti ini Abdul Hajjaj Abdurrahman? La, Syekh Sulaiman Ruhaili hafizahullah ta'ala. Inilah dikatakan oleh para ulama kita, la ya'rif qadral alim illal alim. Tidak ada yang tahu kedudukan seorang alim kecuali orang yang berilmu. La ya'rif al-fadl illa dzul fadl. Tidak ada yang tahu tentang suatu keutamaan melainkan orang yang memiliki keutamaan juga. Lihat seorang ulama tahu tentang kedudukan Syekh Muqbil Ibnu Hadi al-Wadi'i. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan apa? Muhadditsul Yaman. Syekh Muqbil seorang muhadditsul Yaman, ahlul hadis negeri Yaman. Wal muslih fi rubu'iha, orang yang melakukan pembenahan, perbaikan dalam dakwah di negeri Yaman. Rubu' itu artinya bagian dari negeri Yaman. Rubu' bisa bermakna seperempat, paling ada ya. Al-Hafidh, ya. Al-Hafidh ma'ruf, al-allama, banyak ilmunya, az-zahid, zuhud, al-wari. Ya. Dalam kitab As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain atau As-Sahih Musnad min asbabin nuzul. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa." Tidaklah kami mengutus para rasul melainkan memberikan kabar gembira dan peringatan. Beliau, ya, dan orang-orang kafir tersebut senantiasa berjidal dengan cara yang batil untuk menghancurkan kebenaran, ya, dengan kebatilan. Wattakhadhu ayati, mereka menjadikan ayat-ayatku, wa ma unziru huzwa, dan menjadikan sesuatu yang mereka diperingatkan dengannya dijadikan oleh mereka sesuatu yang sebagai olok-olok. Fahadha mimma kafara bihil kuffar annahum ittakhadhu ayatillah. Inilah termasuk perkara yang menyebabkan orang-orang kafir dikufurkan atau dikafirkan dikarenakan mereka menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai olok-olok. Wa hadza ma unzila ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unziru, dan apa yang diberikan peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza wa'idullah, ini adalah ancaman dari Allah azza wajalla. Ittakhadhuhu huzwa, mereka jadikan sebagai olok-olok. Fa hadza mimma kafara bil kufar, ini termasuk perkara yang menyebabkan orang-orang kafir itu dikafirkan. Fadalla hadza dalalatan bayyinatan ala
anna man istahza'a bi syai'in minad din faqad naqadha islamuhu. Ini menunjukkan dengan dalil yang sangat jelas bahwasanya orang yang mengolok-olok sesuatu dari bagian agama ini maka sungguh telah batal keislamannya. Au abana nifaqahu, atau telah nampak jelas kemunafikannya. Hadza idza kana al-istihza' bid-din au bis-salihin min ajlid din. Ini kalau olok-oloknya tadi terhadap agama atau terhadap orang-orang soleh dikarenakan agama yang dibawa oleh orang-orang soleh tadi. Jelas? Jelas? Jadi mengolok-olok agama atau mengolok-olok orang soleh, mengejek, merendahkan orang soleh, ya, karena kesolehannya, karena ibadahnya, karena amal baiknya, ini kekufuran. Amal istihza bil afrad fahadza fusukun. Adapun mengolok-olok, ya, mengejek, merendahkan person karena personalnya, karena orangnya, ini merupakan kefasikan. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mencela seorang muslim adalah kefasikan. Yakni lau jaa insanun yaskhar minal lihya wa yastahzi'u biha wa yaktub kalaman yaskhar fihi minal lihya in kana istihza'uhu minal lihya minal fi'li ma'a ilmihi bi thubuti dzalika fi syar' fa hadza kufrun. Yakni kalau seandainya ada seseorang mengolok-olok jenggot, merendahkan, dia menulis ucapan merendahkan padanya jenggot, kalau istihza'nya tadi dari jenggot tersebut merupakan suatu perbuatan, ya, difahami. Jadi kalau ada seorang, ya, ngejek jenggot, merendahkan jenggot, atau menulis ucapan yang merendahkan jenggot, in kana istihza'uhu minal hayya minal fi'l ma'a ilmihi bi thubuti dzalika fi syara' fa hadza kufrun. Kalau olok-oloknya tadi, ya, terhadap lihya tersebut dikarenakan perbuatan memanjangkan jenggotnya, ya, dalam kondisi dia tahu itu memang ada syariat dari Nabi SAW, memang sudah bagian syariat, ini merupakan kekufuran. Wa in kana istihza'u min lihyati fulan al-mansuba ila fulan la min jahatil fi'l. Kalau dia mengolok-olok jenggot tadi bukan dikarenakan perbuatan memanjangkan jenggotnya, fa hadza fusukun wa laisa kufran. Ini kefasikan bukan kekufuran. Jelas? Nyambung pertanyaannya ke imam. Imam, kalau ada orang mengolok-olok celana cingkrang, kafir apa enggak? Apa mengolok-olok agama? Kayak mana caranya? Gimana gambarannya? Gini gambaran. Antum pakai celana jingkrang. Tahu-tahu ada orang ngejek antum. Ya. Apa hukum orang yang ngejek tadi? Hah? Apa? Gimana cara mengejek syariat? Dikatakan mengejek syariat. Apa bentuknya? Gimana? Irsyad. Ibnu. Mana? Ini Ibnu, itu Irsyad. Ibnu. Ada orang celana cingkrang. Dia ejek, dia olok-olok. Kalau dia mengejeknya karena ngejek orangnya, ini kefasikan. Sibabul muslim fusukun. Ya, mencela, mengejek seorang muslim adalah kefasikan. Tapi kalau dia mengejek karena perbuatan orang tersebut yang telah menjalankan syariat, maka ini merupakan
kekufuran. Jelas? Nah, itu tadi. Itu rincian. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar.